Come on. Mari semua tepuk tangan di atas kepalamu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Kalau boleh saya mengundang setiap jemaat Tuhan di tempat ini, yang di rumah kita bersama bangkit berdiri. Kita mau beribadah sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan, kami percaya Engkau begitu baiknya buat hidup kami. Engkau begitu luar biasanya untuk hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan dalam hidup kami. Karena kalau kami lihat lewat hidup kami, semuanya baik, semuanya sempurna. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit. Kami boleh melewati masa-masa sukar. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kami disertai Tuhan. Kami tahu betul, sekalipun tidak terlihat tangan Tuhan menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, apapun yang kami miliki, yang mau persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, oh terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan Dan seluruh kebanggaan kita. Oh, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, Yang akan datang ya Tuhan. Setiap hasrat dan harapan setiap kita saudaraku. yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh, yeah. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kami miliki, semuanya bagimu Tuhan, darimu Tuhan, dan untukmu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus namamu yang termulia. Kau kami sembah, kami tinggikan selamanya. Glory bagimu Tuhan. Seluruh hidup kami, segalanya Tuhan, yang terutama hanya Yesus dalam hidupku. Tinggikan namamu selalu selamanya. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Katakan, masa depan, amin, dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan.
Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa apapun yang ada dalam hidup kami semuanya dari Tuhan. Dan kami percaya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami yang kami pernah lalui di masa lalu. Ketika kami bimbang dan ragu untuk menghadapi. Tapi kami tahu betul bahwa hari ini kami masih berdiri karena kasih karunia Tuhan. Kaki kami masih kuat sampai hari ini. Dan kami bahkan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan terus menerus dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ada Yesus Tuhan bersama dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu bahwa mungkin menghadapi masa ini tidak mudah Tuhan. Tapi izinkan kami untuk memahami satu hal. Ada Yesus Tuhan. Ada Yesus Tuhan yang bersama dengan kami. Dan kalau boleh kami melampaui segala sesuatu yang kami alami hari ini. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami anugerah. Hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku, mari kita naikkan sebuah pujian sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku ya Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan untukku hidup. Yesus, pegang setiap kami. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar Kau, Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu saudaraku, shalom semuanya, kiranya damai Allah, sukacita Allah, ketenangan dari Tuhan memenuhi hidup kita sekalian. Sekali lagi kita sangat bersyukur, walaupun ibadah kita belum bisa kita laksanakan dalam gedung gereja, kita masih melakukannya secara online, namun ibadah dapat berjalan dengan lancar, kita semua dalam keadaan baik. Dan saya berdoa terus agar saudara semua jemaat Tuhan GBI Kasih Kristus dalam keadaan baik. Keluarga saudara semua, suami, istri, orang tua, anak, mantu, cucu, semua dalam keadaan baik. Dan saudara masih bisa memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Allah yang maha besar dengan segala anugerahnya mencukupkan kebutuhan saudara. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala setelah kita menaikkan pujian-pujian tadi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pemelihara hidup kami, penjaga kami, yang telah mengantar kami memasuki tahun yang baru 2021. Kiranya terus berbicara, mengajar, membimbing kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami, untuk supaya kami memenuhi tugas-tugas kami dalam kehidupan yang sementara ini. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami berdoa supaya firman yang disampaikan begitu jelas, bahasanya mudah dimengerti dan kami pun dapat mentaatinya dengan baik. Roh Kudus membantu hamba-Mu, Roh Kudus juga membantu semua jemaat untuk memahami dan sekaligus mentaatinya. Dalam nama Yesus kami membuka hati, menyendengkan telinga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, 2 minggu lalu saya menyampaikan di awal tahun dengan tema bergunakah hidupku. Tujuan dari khotbah saya waktu itu untuk memeriksakan diri kita. Apakah selama 1 tahun yang kita lewati tahun 2020 itu, hidup kita itu berguna, banyak yang kita perbuat, banyak yang kita lakukan, memberkati orang banyak dan memuliakan Tuhan. Nah, untuk kali ini saya menyambung kembali dengan tema, mari kita penuhi panggilan Tuhan. Dari dulu hingga sekarang panggilan Tuhan tidak berubah. Hanya mungkin kita yang perlu mengevaluasi tiap-tiap minggu. Kebetulan kita baru saja memasuki tahun yang baru 2021. Adalah minggu-minggu buat kita mengevaluasi diri kita. Setelah kita memeriksa apakah hidup saya, hidup kita semua berguna. Lalu yang kedua, apakah kita telah memenuhi panggilan Tuhan? Mari, kalau begitu kita penuhi panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Seperti apa panggilan Tuhan? Ya, bagaimana caranya memenuhi panggilan Tuhan? Nanti kita akan dengarkan firman ini. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14 memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana undangan Tuhan, panggilan Tuhan untuk semua orang. Dari ayat 16 sampai 24. Dari ayat ini menggambarkan panggilan Tuhan secara umum.
Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Tetapi Yesus kemudian berkata, ada seorang raja, ini sebagai perumpamaan, mengadakan perjamuan besar, seperti Tuhan mengundang kita, mengadakan sebuah perjamuan, dan mengundang banyak orang, saudara-saudara dan termasuk Anda sekalian Bapak Ibu. Menjelang perjamuan akan dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, panggil mereka, marilah, ya, sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan telah menyiapkan pesta bagi kita. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan, tidak bisa datang memenuhi panggilan. Berikutnya, yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi untuk mencoba, ya, dan aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru saja menikah, baru saja kawin, karena itu aku nggak bisa datang memenuhi panggilan itu. Maka kembalilah hamba itu, suruhan raja, menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu tuannya jadi murka, ya, padahal dia bos kita, dia majikan kita. Kita ini semua hamba-hambanya, kenapa menolak undangan dan panggilan Tuhan? Tuan rumah itu murka dan berkata kepada hambanya, kalau begitu sekarang pergilah ke segala penjuru. Nah, ini sama seperti kita mengabarkan Injil, pergilah ke seluruh penjuru bumi, ya, lorong-lorong kota. Bawalah mereka kemari, siapapun mereka, orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Ini gambaran semua keadaan kita manusia, orang-orang berdosa. Kemudian hamba itu melaporkan setelah melakukan tugasnya, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah kami laksanakan. Tapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Sorga masih cukup menampung orang-orang berdosa yang bertobat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah sekarang ke semua jalan, tadi semua lorong, semua kota, pergi ke semua jalan dan semua lintasan. Ajak semua orang-orang yang ada di situ untuk masuk ke dalam istanaku, ke dalam rumah Bapakku. Supaya rumah Bapakku itu penuh, supaya tidak ada orang yang binasa, begitu kurang lebih. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah kuundang itu, kupanggil itu, akan menikmati jamuanku. Saudaraku, sangat disayangkan kalau Tuhan mengajak orang berdosa untuk bertobat, mengajak orang berdosa untuk menikmati hidup dalam berkelimpahan, supaya orang berdosa itu hidup dalam sukacita Tuhan, kebahagiaan dan sejahtera. Kalau menolak sangat disayangkan. Saudaraku, di awal tahun negeri kita yang kita cintai ini, yang baru memasuki tahun yang baru, sudah mengalami beberapa masalah atau musibah. Terjadi tanah longsor sehingga beberapa orang harus tewas. Lalu kemudian disusul dengan kecelakaan pesawat terbang. Ya, kurang lebih hampir 60 orang termasuk kru pesawat meninggal dunia, jatuh ke dalam lautan. Walaupun sebetulnya masa pandemi di negeri kita bahkan di seluruh dunia belum selesai. Itulah bencana di awal tahun 2021 ini. Dengan peristiwa-peristiwa ini sebetulnya, ya, kita diingatkan betapa makin jelasnya atau makin mudahnya nyawa manusia itu melayang. Kita nggak pernah sangka bahwa seseorang yang kita kenal hari ini ada, besok meninggal karena naik pesawat itu, atau meninggal karena tertimbun tanah longsor, atau meninggal karena pandemi, tewasnya akibat virus corona itu. Orang-orang yang meninggal itu pun tidak pernah berpikir kadangkala bahwa mereka bisa hidup esok hari. Mereka nggak pernah sangka itu terjadi. Jadi mestinya menjadi peringatan bagi kita semua jemaat Tuhan. Jangan anggap bahwa engkau besok masih hidup. Kalau engkau hidup, kalau kita hidup, sungguh itu anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Ada maksud di dalamnya, maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Nah, atas kejadian-kejadian yang begitu terjadi tiba-tiba, saya teringat dengan kitab Yakobus mengatakan pasal 4:14 bahwa hidup kita itu seperti uap.
Kita nggak pernah tahu keadaan kita. Hari ini ada, hari kelihatan, sebentar bisa lenyap. Seperti firman yang berkata Yakobus 4:14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, begitu firman Tuhan. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti atau sama seperti uap. Anda kalau masak air, buka tutup panci, uap kelihatan, sebentar hilang. Hidupmu seperti itu, seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Begitulah kejadian yang menimpa negeri kita. Atas bencana longsor, pesawat terbang yang jatuh, pandemi yang terus menerus. Saudaraku, sekali lagi, hidup ini sebetulnya kesempatan. Kesempatan. Saat seorang pulang ke seberang sana. Andaikan ada seseorang pulang ke seberang sana. Nanti di sana tentunya kita harus bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Kira-kira apa yang akan ditanya oleh Tuhan atas kehidupan orang itu? Saudaraku, apakah Tuhan akan menanyakan begini? Berapa banyak harta yang kamu kumpulkan selama kamu hidup? Rasanya bukan. Berapa banyak prestasi yang sudah kamu capai? Rasanya bukan. Atau yang ketiga, seberapa tinggi karir yang telah kau raih? Rasanya juga bukan ketika engkau menghadap Tuhan. Atau yang keempat, berapa banyak titel gelar yang saudara sudah dapatkan? Rasanya juga bukan. Jika seorang dipanggil Tuhan menghadap ke hadiratnya, pulang ke seberang sana, tidak akan yang ditanya berapa banyak harta yang kau kumpulkan, sebab harta yang bahkan kau tinggalkan, ya tidak akan kau bawa. Prestasi pun tidak akan ditanyakan Tuhan. Karir-karir duniawi tidak akan ditanyakan. Titel, gelar-gelar yang kau dapatkan di depan atau di belakang namamu pun Tuhan tidak akan tanyakan. Paulus pernah berkata, semua itu seperti sampah kalau dibanding dengan panggilan Tuhan. Tetapi yang ada adalah berdasarkan firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, bahwa semua orang menghadap pengadilan Tuhan. Itu menyatakan bahwa Tuhan akan mengevaluasi bagaimana engkau hidup. Bagaimana engkau memenuhi panggilan Tuhan. Hidup itu bukan hanya melewati waktu, menikmati kehidupan, ya. Tetapi hidup itu punya tugas. Dan tugas kita ini sementara saja, Bapak Ibu sekalian. Sementara saja. Jadi harusnya saudara dan saya itu bertanya kepada diri sendiri. Sebetulnya hidup ini untuk apa? Jawabannya adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Setiap orang punya panggilan berbeda. Ada yang dipanggil sebagai dokter, ada yang dipanggil sebagai pengusaha, ada yang dipanggil sebagai pendeta, ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipanggil sebagai perawat, ada yang dipanggil sebagai banyak predikat-predikat lain. Apakah di dalamnya engkau memenuhi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam panggilanmu itu? Dalam Matius 22 ayat 14, sebetulnya orang-orang banyak dipanggil Tuhan untuk memenuhi kehendaknya, memenuhi panggilannya. Jadi setiap orang sebetulnya sudah dipanggil Tuhan. Masing-masing harus peka dengan panggilan itu. Penuhi kewajiban hidup saudara untuk bisa memuliakan Tuhan, itu panggilannya. Tapi sayang, Matius mengatakan pasal 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Artinya banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang dapat memenuhi panggilan Tuhan. Sangat disayangkan kalau ayat ini berkata kepada kita. Nah saudaraku, padahal panggilan Tuhan, undangan Tuhan, supaya kita memenuhi panggilannya, memenuhi kehendaknya itu gratis Bapak Ibu. Dan kalau kita melakukannya itu menguntungkan, tidak merugikan. Bahkan membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Tapi sayang sedikit manusia yang mau memenuhi panggilan dan melayani pencipta kita. Saudaraku, mari kita mulai masuk lebih jauh. Panggilan itu ada dua. Ada panggilan secara umum, artinya panggilan kehendak Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita.
atau keinginan Tuhan untuk semua orang, itu disebut dengan panggilan umum. Tapi yang kedua ada panggilan secara khusus, panggilan pada orang-orang tertentu. Nah ini, saudara termasuk panggilan yang mana ini? Sekali lagi saya ulang, panggilan itu ada dua. Ada satu, yang pertama Tuhan memanggil secara keseluruhan. Seluruh manusia dipanggil. Seluruh manusia disuruh, diperintahkan untuk melakukan kehendaknya. Dan itu disebut panggilan umum. Dan yang kedua, panggilan secara khusus. Tuhan memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang khusus untuk memenuhi tugas-tugas dari Tuhan. Apakah seorang dipanggil secara umum atau dipanggil secara khusus, itu hak Tuhan. Ya, hak prerogatif Tuhan. Kalau sampai saudara atau saya memenuhi atau mendapat panggilan Tuhan, itu karunia yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Oke, mari kita lihat. Panggilan yang pertama disebut dengan panggilan umum. Artinya semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah dikuasai dosa, yang tinggal mati masuk neraka saja dipanggil. Dipanggil supaya bertobat. Artinya beralih dari cara dan usaha sendiri menyelamatkan diri sendiri untuk menebus dosanya, beralih kepada Yesus. Karena untuk menyelamatkan diri sendiri itu pasti nggak mampu. Ada kepastian Yesus yang menebus dosa kita, menawarkan penebusan. Nah itu panggilan. Jadi panggilan umum adalah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita agar kita menjadi umatnya. Nah itu panggilan umum. Selanjutnya kita menjadi umatnya, ikuti kehendaknya, ikuti kemauannya, muliakan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu panggilan umum. Lalu yang kedua adalah panggilan khusus. Nah, panggilan umum ini ada ayat-ayatnya, ada firman yang mendukungnya. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena sudah berusaha begitu rupa dengan agamamu, dengan caramu, dengan usahamu, dengan jerelahmu untuk menebus dosa-dosamu. Lelah kita, letih, lesu. Ya, tapi Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, kebebasan, ya, penebusan. Itu panggilan yang kedua terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberikan hak, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Itu panggilan umum, yaitu panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menerima Yesus. Sementara selain ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Nah, panggilan khusus ini kalau diterjemahkan kurang lebih ya adalah panggilan mengerjakan sesuatu secara khusus. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 berkata, Dialah Tuhan kita yang menyelamatkan kita, lalu kemudian memanggil kita. Setelah kita menjadi umatnya, Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, dengan panggilan khusus. Bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan saudara. Bukan karena saudara hebat, ingat baik-baik para pekerja-pekerja. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau ganteng cantik. Bukan, tidak ada dari semua sisi manusia. Bukan karena perbuatan engkau, melainkan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sejak bahkan sebelum permulaan zaman. Panggilan khusus itu kalau diterjemahkan adalah panggilan Tuhan agar seorang bukan saja jadi umat, tapi mau menjadi pelayan, mau melayani. Dengar baik-baik saudara-saudara yang sudah mulai melayani Tuhan. Entah engkau melayani di sebuah kelompok atau sebuah wilayah. Ya, sebuah kelompok, sebuah wilayah. Bisa dalam rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan. Tapi melayani tubuh Kristus. Tubuh Kristus ya. Sekali lagi saya ulang. Panggilan khusus adalah panggilan bukan hanya menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi menjadi pelayan Tuhan. Bisa dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam wilayah atau kota tertentu, atau negeri tertentu, atau daerah tertentu, atau pulau tertentu. Ya, bisa dalam rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan. Tetapi untuk
kebutuhan kepentingan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja Tuhan. Jenisnya kurang lebih kalau dinyatakan ya bisa saja Anda dipanggil menjadi pendoa, Anda dipanggil sebagai pemuji, saudara dan saya dipanggil menjadi pemusik, atau sebagai koordinator dalam sebuah ibadah kecil, ibadah besar, ya ibadah gereja, non gereja, bisa di kantor dan di mana-mana, dipanggil sebagai rasul Tuhan, dipanggil sebagai nabi Tuhan, dipanggil sebagai guru, pengajar agama, dipanggil sebagai gembala seperti saya begitu, dipanggil sebagai pembina anak atau pembina pemuda, pembina youth atau pembina ibu-ibu. Kita dipanggil secara khusus. Nah ini secara khusus, ini panggilan khusus. Jika sudah termasuk dalam tugas-tugas ini, Anda termasuk mendapatkan panggilan khusus. Pelayan Tuhan kalau dipanggil seperti itu jangan berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kalau Tuhan memanggil saudara, Tuhan menggerakkan saudara, Tuhan memilih saudara, Tuhan yang memampukan saudara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti Dia memberikan karunia, Dia memberikan talenta kepada kita seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 26-28. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu dahulu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, yang pintar, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi kita pada dasarnya itu nggak bisa apa-apa. Ketika saya mulai melayani Tuhan pun nggak bisa apa-apa. Tetapi apa ya kata firman Tuhan ayat 27, ya, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan yang berarti. Ini semua menggambarkan awalnya kita tidak bisa apa-apa, lalu akhirnya kita menjadi apa-apa saudara. Ya, yang tadi nothing menjadi something saudaraku. Begitu kalau bahasa asingnya, keren dikit lah. Saudaraku, orang-orang yang telah memenuhi panggilan Tuhan, mentaati panggilan Tuhan, bekerja di panggilan Tuhan, setia dalam panggilan Tuhan, orang-orang ini menjadi istimewa. Dia menjadi orang khusus di mata Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang seperti itu mendapat perhatian tersendiri. Sama kalau saya memberikan ilustrasi, Bapak Jokowi sebagai presiden kita, dia memanggil seluruh rakyatnya untuk hidup tertib, untuk hidup menurut hukum, untuk hidup warga yang baik dan seterusnya. Tapi dia memilih menteri-menterinya. Menteri-menterinya ini tentu menjadi khusus bagi Pak Jokowi. Mungkin dalam waktu tertentu akan datang rapat, akan ketemu empat mata, akan berbicara dengan untuk banyak berkomunikasi antara pimpinan tertinggi Bapak Presiden dengan menteri-menterinya. Begitu juga seharusnya. Pekerja-pekerja Tuhan yang telah memenuhi panggilan Tuhan, Anda itu menjadi orang khusus di mata Tuhan. Mestinya saudara dan saya yang telah memenuhi panggilan Tuhan memiliki hubungan yang khusus, hubungan istimewa, hubungan yang intim, ngobrol berbicara dengan Tuhan kalau nggak pagi ya malam. Sama seperti presiden memanggil menteri-menterinya untuk berbicara. Dari situ mereka dapat menemukan kesepakatan untuk melakukan tugas-tugas di dunia ini. Begitupun Tuhan dengan kita para hamba-hambanya. Kedua, orang-orang yang telah memenuhi panggilan Tuhan dijadikan Tuhan teman kerja. Sama seperti presiden, ya, mendapat teman kerja menteri-menteri. Jadi menteri-menteri itu teman kerja pemimpin bangsa, Bapak Jokowi. Jadi menteri adalah teman kerja, bawahan kerja bagi Bapak Jokowi. Kita para pekerja Tuhan juga menjadi teman kerja Allah semesta alam. Hebat sekali. Tentunya saudara yang telah memenuhi panggilan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Anda itu mendapat kehormatan. Bukan mendapat hadiah, tapi jauh lebih tinggi. Anda sangat terhormat di mata Tuhan. Ya,
sama seperti malaikat mendapat kehormatan, begitupun kita mendapat kehormatan di mata Tuhan. Dan saya beritahu saudara, pekerja-pekerja yang dipilih Tuhan itu jumlahnya terbatas. Tidak banyak orang yang bisa memenuhi panggilan. Makanya tidak heran tadi ada kalimat mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi Anda yang jadi pekerja, apapun bagianmu, editing, musik, pujian, guru sekolah minggu, pemuji, pengurus tin, pengurus anak-anak, jangan kecil hati. Anda adalah orang-orang khusus, Anda adalah orang-orang limited, orang-orang yang terbatas jumlahnya. Anda adalah orang-orang langka di mata Tuhan. Hebat. Jadi jangan mundur. Ada rintangan, ada halangan, ya, ada kesulitan. Jangan mundur. Di mata Tuhan, saudara-saudara adalah orang-orang yang langka, orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa. Ingat itu saudara-saudaraku. Tapi sayang, orang-orang yang dipanggil tak semuanya memahami ini. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Malah ada yang sama sekali tidak tahu kalau itu panggilan. Sayangnya adalah dibuktikan ada respon-respon yang negatif. Ada respon-respon yang lemah. Ada yang menolak panggilan Tuhan. Sayang sekali. Kalau saudara dipanggil presiden saja udah bangganya luar biasa. Pasti kalau tanya, dipanggil Pak Jokowi lu Senin. Pasti kita cari batik. Paling tidak. Pakai jas. Kalau Anda dipanggil Tuhan, mestinya Anda juga bangga. Ya, Anda bangga menjadi hamba Tuhan seumur hidupnya. Nah, cara Tuhan memanggil saudara atau cara Tuhan mengingatkan panggilan saudara, ada caranya halus. Kadang dia menggunakan, Tuhan memakai renungan-renungan yang kita baca, yang kita dengar. Kita diingatkan akan panggilan kita. Dengan nyanyian-nyanyian rohani, kita diingatkan dengan panggilan kita. Ternyata hidup ini adalah kesempatan. Menteri Kesehatan, mantan Menteri Kesehatan Pak Terawan selalu nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Dia diingatkan dengan nyanyian ini. Nah, itu adalah panggilan, salah satu contohnya. Lalu dengan khotbah-khotbah, mungkin kita diingatkan akan panggilan. Nah, itu panggilan termasuk panggilan halus, lembut, panggilan lembut dari Tuhan. Tapi yang kedua, ada panggilan yang middle, panggilannya sederhana. Panggilan yang sedang-sedang begitu. Ya, dengan kejadian alam, dengan keadaan alam, dengan musibah. Bisa mengingatkan kita, ingat loh, hidup kamu tuh singkat. Lihat. Orang-orang itu nggak pernah sangka kalau dia masih hidup. Tiba-tiba bleng jatuh pesawat ke dalam laut. Lewatlah semua. Nah, kalau sampai kita mengalami hal itu berarti berakhirlah panggilan kita. Tugas kita diingatkan. Mumpung masih ada waktu. Nah, begitu tuh diingatkan. Marilah ini dia. Sedang panggilan Tuhan. Lalu ada panggilan yang ketiga adalah panggilan yang keras. Panggilan keras itu melalui kecelakaan. Kita sendiri mengalami kecelakaan. Ya syukur-syukur kalau kecelakaan itu tidak merenggut nyawa kita. Kecelakaan itu masih memberi kita kesempatan kedua untuk hidup. Kebangkrutan atau macam-macam. Nah, itu teguran-teguran Tuhan yang keras. Untuk mengingatkan kita akan panggilan yang belum kita penuhi. Saya ingat ada seorang bersaksi. Dan itu kebetulan guru dari istri saya. Waktu istri saya masih sekolah. Dia adalah seorang pengusaha sebetulnya. Sekaligus direktur di salah satu perusahaan besar. Tuhan mau sudah jelas banget memanggil dia untuk menjadi hambanya. Ya. Tanpa harus meninggalkan pekerjaannya menjadi hambanya. Nggak mau dia. Karena pikir jadi hamba Tuhan kan nggak enak gitu ya. Penghasilan juga kecil dan macam-macam. Nggak mau. Akhirnya Tuhan antar dia. Akibat kelalaiannya dia mengalami kecelakaan kendaraan. Tubuhnya masuk ke dalam kolong truk. Di dalam kolong truk, truknya berhenti. Kalau truknya berjalan dia dilindas habis. Di dalam truk itu dengan luka-luka yang ada, dia ingat, aduh aku masih hidup. Dia ingat setelah duduk di pinggiran jalan, dia ingat, aduh Tuhan maafkan saya belum penuhi panggilan Tuhan. Jadi kepekaan hatinya, kepekaan pikirannya mengingatkan dia akan panggilan Tuhan. Belum selesai itu, dia batal lagi, menolak lagi panggilan Tuhan. Satu kali terjadi lagi kejadian yang kedua. Dari gedung tertentu, entah dia sedang membuat gedung itu, merenovasi gedung itu, jatuh dia. Jatuh, pingsan. Bersyukur lagi tidak mengalami kematian. Di rumah sakit saat dia dirawat, diingatkan Tuhan lagi.
Ya, diingatkan lagi. Nah, ini merupakan mungkin peringatan keras dari Tuhan. Akhirnya dia menyerah dan dia menjadi hamba Tuhan hingga sekarang ini. Dia masih melayani Tuhan, menjadi salah satu guru sekolah Alkitab. Tapi disayangkan ada seorang guru sekolah minggu, kalau nggak salah saya ingat, ketika gembala sidang, salah satu gembala sidang menceritakan itu dalam khotbahnya. Guru sekolah minggu itu entah punya penyakit yang mematikan atau tidak, ditemui oleh gembala sidang itu. Waktu di rumah sakit, ternyata guru sekolah minggu itu sudah merasa bahwa dia akan pulang. Ketika dijumpai dibesuk oleh gembalanya, itu terjadi puluhan tahun lalu. Dia berkata kepada gembalanya, "Oh, maafkan saya, sudah lama saya tidak mengajar sekolah minggu. Sudah lama saya juga tidak berdoa. Sudah lama saya tidak ke gereja. Saya khawatir gak punya kesempatan lagi untuk melayani." Lalu si om membesarkan jiwanya, membesarkan harapannya. "Sudah enggak apa-apa om, doain, nanti setelah kamu sembuh, kamu kembali lagi melayani." Ternyata doa itu merupakan doa terakhir baginya. Esoknya dia meninggal dunia. Jadi ada orang-orang yang masih diberi kesempatan Tuhan untuk melayani, tapi ada juga orang yang tidak punya kesempatan lagi. Mari saudara, kalau begitu jangan sampai kejadian tertentu memanggil kita pulang tuh selama-lamanya dan tidak punya kesempatan lagi. Seringkali banyak manusia kalau diajak, kalau diundang, kalau dipanggil melayani selalu memberi alasan-alasan. Nah, itu pun tertulis dalam Alkitab, menolak panggilan Tuhan. Ya, nah saya coba memberikan ilustrasi atau memberikan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tua nih, maaf sih jemaat-jemaat yang udah tua, seringkali kita merasa, udah bukan waktunya saya itu melayani. Orang tua suka memberikan alasan begini, "Saya kan udah tua, mana mungkin saya melayani Tuhan. Saya udah tua, beri aja kesempatan pada yang muda." Padahal menurut saya Bapak Ibu, melayani itu dari muda sampai tua, mati baru berhenti. Ya, saya pernah mengajukan pensiun kepada seseorang, tidak mau lagi jadi gembala sidang. Saya berhentilah, sudah 41 tahun saya melayani. Lalu jemaat itu berkata, "Pak, menjadi seorang gembala itu seumur hidup, selama masih bisa melayani ya melayani." Memang seharusnya begitu sih. Melayani itu dari muda sampai kita hembuskan nafas, itu pelayanan kita terakhir. Ya, itulah panggilan Tuhan buat semua orang. Tapi orang-orang tua seringkali kalau dia, "Ayo om melayani," ya paling tidak jadi menyambut jemaat di depan, atau mungkin menjadi pendoa, atau mungkin membesuk, mendoakan orang-orang sakit. Kan bisa sebetulnya orang tua. Bahkan orang tua lebih bijaksana melakukan tugas-tugas itu. Sering kali orang tua berkata, "Udahlah, serahkan sama yang muda-muda aja, beri kesempatan." Padahal kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tua. Kalau udah tua jangan berhenti untuk berjeri lelah Bapak Ibu. Bahkan saya punya moto, sudah tua pun jangan berhenti untuk belajar untuk bisa melayani lebih efektif. Kedua alasannya, kalau orang-orang tua diberi kesempatan atau dipanggil melayani, bilang nggak punya waktu, ya ngurus anak, ngurus cucu, ngurus kerjaan gitu. Tapi kenapa nggak ngurus pelayanan? Lalu yang ketiga, kerjaan saya masih banyak, kegiatan saya masih banyak, saya ikut ini gitu loh. Orang tua kan makin lama makin banyak temannya, makin lama makin banyak kegiatannya. Nah, itu alasan-alasan orang tua. Dan yang keempat, udahlah, pada akhirnya dia berkata gini aja, karena didesak terus, "Saya melayani dengan dana aja." Gitu tuh. "Saya support dana aja." Ya kita sih gembala senang aja dapat dana. Ada yang mendonasi, tapi kan itu tidak sepenuhnya, bukan seluruh hidup kita. Mestinya kita melayani kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kita, memberikan nyawanya. Kenapa kita memberikan tenaga perhatian saja begitu susah? Hanya bisa memberikan uang saja. Ayo Bapak Ibu sekalian yang sudah tua-tua, jangan ketinggalan, jangan merasa tua untuk melayani. Layani Tuhan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Orang muda kalau diminta melayani juga ada alasan. Alasannya begini, "Saya masih muda, belum waktunya melayani." Tuh. Jadi yang melayani apakah orang tua? Orang tua disuruh melayani bilang kesempatan yang paling muda. Orang muda disuruh melayani bilang, "Saya masih muda, belum waktunya melayani." Melayani itu kalau bisa dari anak-anak, ya.
Dari bayi ketika dia bisa ngomong, dia bisa memuji Tuhan, itu udah melayani. Sampai dia nggak bisa ngomong lagi, menjadi jenazah, menjadi mayat. Ketika mulai ngomong, seperti cucu saya sudah nyanyi itu. Kalau saya khotbah udah bilang, kungkung untuk khotbah, kungkung khotbah, nyanyi haleluya, haleluya melulu gitu. Nyanyi apa saja disambung dengan kata haleluya. Rohani banget itu, masih kecil, 1,5 tahun. Dia bukan anak gembala. Kita ajarkan dia mulai melayani Tuhan dengan pujian, dengan pujian. Jangan bilang aku masih muda. Bayi pun, kata firman Tuhan, batu pun Tuhan bisa jadikan memuji dia. Saudaraku, lalu yang kedua, anak muda berkata lagi, aku belum siap, aku belum punya pengalaman. Justru sebaliknya, pelayanan itu menambah pengalaman. Kalau selama Anda anak-anak muda tidak melayani, Anda nggak punya pengalaman. Jadi orang-orang muda saja yang tanpa pengalaman. Ayo terjun ke dalam pelayanan, hei orang-orang muda. Lalu alasan lagi yang lain, saya kan masih sedang menempuh masa depan, menempuh cita-cita saya. Oh, cita-cita yang tertinggi adalah memenuhi panggilan Tuhan. Ketika Anda mulai mencapai cita-cita, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang arsitek, mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang ekonom, Anda sedang memenuhi panggilan Tuhan juga itu. Ya, ayo barengi. Lalu kemudian, nah ini lebih parah nih, saya belum mau melayani saya mau menikmati masa muda saya. Nah itu celaka tuh. Kalau Anda masih bisa hidup sampai hari ini atau besok, Tuhan masih beri kesempatan Anda melayani dia. Dengar baik-baik, hei orang muda. Alasan lagi, kan saya sedang kuliah, jadi tugas kuliah banyak. Apalagi kalau saya sambil kuliah terus kerja, udah tugas kuliah terus pekerjaan. Tapi kan pada hari Minggu dan Sabtu bisa ambil bagian pelayanan, tidak usah banyak-banyak. Ya, asal ambil pelayanan pun sambil kuliah, sambil bekerja bisa melayani Tuhan. Ya, ayo jangan alasan. Ya, lalu alasan kedua, alasan terakhir berkata gini, saya sedang mengumpulkan uang, saya mau kerja segiat-giatnya untuk menikah nanti. Saudara anak-anak muda, saudara-saudara muda, sampai kapanpun kalau kita memberi alasan-alasan seperti ini, tidak pernah ada waktu bagi Tuhan. Tidak pernah ada waktu. Bukan ada kesempatan baru saya melayani, tetapi mari kita beri kesempatan. Kita ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu kesempatan ada, tapi mari kita beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Lukas 14 membuktikan bahwa begitu banyak orang memberikan alasan-alasan. Firman-Nya berkata dalam Lukas 14 ayat 16. Ketika Yesus berkata, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar, mengundang banyak orang, menjelang perjamuan dimulai, dia menyuruh hamba-hambanya mengundang para undangan. Mereka beralasan, meminta maaf karena tidak bisa memenuhi undangan itu. Ada yang berkata begini, aku minta maaf ya karena tidak bisa datang, aku baru beli ladang. Jadi aku pergi untuk melihat ladang itu. Ada alasan, ladang jadi alasan. Yang kedua, alasan berikutnya, aku baru beli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi untuk mencobanya. Maaf ya, aku nggak bisa penuhi panggilan. Lalu yang lain, aku baru menikah. Jadi aku nggak bisa memenuhi panggilan itu. Nah, itulah alasan-alasan manusia. Sama seperti alasan Anda tadi, menolak panggilan Tuhan. Bisa gara-gara ladang, gara-gara tanah, gara-gara kekayaan kita terhambat untuk melayani Tuhan. Jangan gara-gara banyak toko, banyak pekerjaan, banyak usaha Anda berkata, saya nggak sempat lagi lu ke gereja. Jangankan melayani, beribadah aja nggak sempat. Oh, Anda sombong. Saya beritahu saudara ya, berkat toko-toko usaha itu bukan datang dari Tuhan. Sebab setiap berkat yang membuat engkau jauh dari Tuhan, setiap berkat yang membuat engkau susah beribadah kepada Tuhan, bukan dari Tuhan. Karena berkat Tuhan akan membuat engkau makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Begitu cara mengukurnya. Kalau engkau berkata, apakah ini berkat dari Tuhan atau bukan? Coba perhatikan. Kalau berkat itu membuat engkau makin dekat dengan Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin melayani Tuhan, berarti itu berkat Tuhan. Sebab kalau berkat makin membuat engkau jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan atau sebab Tuhan memberikan berkat supaya engkau makin mengasihi Dia. Jangan gara-gara ladangmu, jangan gara-gara tokomu, jangan gara-gara tanahmu,
engkau jadi tidak beribadah, tidak melayani Dia. Lalu alasan ternak usahamu juga jangan menjadi penghambat engkau datang melayani Tuhan. Pasangan hidupmu, jangan cari pasangan yang salah. Makanya tidak heran kalau Tuhan berkata, carilah pasangan yang seimbang, seiman denganmu. Agar engkau berdua, suami istri, bahkan nanti anak-anak bisa datang beribadah dan melayani Tuhan. Saudaraku, akhirnya saya mengajak saudara coba mengevaluasi diri saudara. Justru masih di awal tahun ini adalah awal atau minggu-minggu pengevaluasian diri. Bulan-bulan mengevaluasi diri. Coba periksa diri kita sekalian. Apakah kita masih mendengar panggilan Tuhan untuk bertobat? Apakah kita masih memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi? Apakah masih terngiang di telinga kita suara yang berkata, mari beribadah kepada Tuhan pencipta kita? Coba periksa. Yang kedua, apakah masih terdengar panggilan Tuhan untuk melayani Dia agar hidup kita makin berguna? Coba lihat talenta-talenta yang Tuhan berikan kepadamu, kembangkan itu. Kalau Tuhan berikan talenta 1, mari kembangkan jadi 2. Tuhan berikan talenta 2, kembangkan jadi 4. Tuhan berikan 5 talenta, kembangkan jadi 10. Setiap talenta yang kau kembangkan menjadi 100%. Jangan tanam talentamu. Jangan tinggalkan talentamu. Jangan biarkan talentamu. Jangan kubur talentamu. Kalau engkau dulu pernah bernasar kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, engkau pindah rumah, engkau datang beribadah, engkau melayani, engkau sudah bernasar kepada Tuhan, jangan tinggalkan. Ya, engkau berurusan dengan Tuhan. Penuhi nasarmu, setialah dalam komitmen. Kalau engkau dulu pernah berjanji dengan Tuhan, setialah berkomitmen sampai engkau mengakhiri hidup ini. Jangan buat alasan macam-macam untuk meninggalkan panggilanmu, untuk meninggalkan tanggung jawabmu, untuk meninggalkan tugas-tugasmu. Jangan banyak alasan. Ada ribuan alasan untuk kita tidak beribadah, untuk kita tidak melayani. Ya, saudaraku, jangan berikan alasan. Sekali lagi, coba pikirkan, coba renungkan. Saya berdoa supaya hatimu peka terhadap panggilan Tuhan. Ya, jiwamu, hidupmu cepat merespon akan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman ini. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar firman-Mu, kami disadari bahwa hidup di dunia ini bukan hanya menikmati waktu-waktu yang berlalu. Bahkan sebagian kami telah berkata, terlalu cepat waktu telah berlalu. Tetapi justru hidup yang kami hidupi ini adalah untuk memenuhi panggilan. Ternyata kehidupan kami itu punya tugas. Masing-masing kami punya tugas berbeda sesuai dengan profesi kami. Biarlah kami penuhi panggilan itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Entah kami sebagai seorang dokter, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang majikan, bahkan sebagai ibu bapak rumah tangga, kami penuhi kewajiban kami. Sebagai pekerja-pekerja Tuhan dalam ladang Tuhan, kami penuhi panggilan kami. Kami tetap berkomitmen setia, kami penuhi tanggung jawab kami sampai akhir hidup kami. Sebab kelak nanti kami akan menghadapi pengadilan Tuhan. Kalau kami nanti berhadapan dengan Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengevaluasi seluruh kehidupan kami. Bukan prestasi yang ditanyakan, bukan harta yang ditanyakan, bukan titel yang ditanyakan, bukan nama-nama besar yang ditanyakan. Tapi tanggung jawab hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kami makin peka, makin mengerti akan panggilan Tuhan. Kami gunakan hidup kami gunakan waktu kami gunakan harta kami gunakan talenta-talenta kami untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati firman-Mu supaya terus mengajar, membimbing, mengembalakan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum
kita menutup ibadah kita, saya sampaikan 1-2 pengumuman buat saudara, yaitu para pekerja-pekerja dan jika bisa jemaat Tuhan, mari di tahun yang baru ubah cara kita hidup, cara rohani kita, cara ibadah kita untuk terlibat dalam doa-doa kita. Kita akan berdoa bersama-sama lagi secara Zoom online, itu Jumat tanggal 22 Januari 2021 jam 7 malam. Ya, jadi semua dicatat kalendernya. Dicatat kalendernya 22 Januari ada doa malam jam 7. 22 Januari itu hari Jumat. Semua pekerja, semua jemaat, mari kita satu dalam doa. Walaupun kita berbeda-beda tempat, tapi kita satu dalam doa. Kita terus mendoakan, kita hidup dalam doa. Yang kedua, kita bersyukur pemerintah telah mendatangkan vaksin. Mari kita dukung program pemerintah. Pemerintah sudah berjerih lelah bahkan memberikan vaksin secara gratis. Ayo kita dukung agar kehidupan bangsa ini normal kembali. Ya, bukankah ini kerinduan kita yang kita doakan selama ini? Tuhan telah wujudkan kerinduan itu. Vaksin telah datang, kita dukung pemerintah, kita dukung Pak Jokowi, ya, dengan segala programnya yang baik. Baiklah saudara, itu pengumuman dari saya. Saya berharap semua pekerja-pekerja dari mulai pekerja sekolah minggu, anak-anak, teen, dewasa, pemuda, youth, kaum ibu, ibadah umum, latihan-latihan kur, pemusik, tetap bergairah dan semangat. Ya, tidak lama lagi kita akan beribadah secara wajar atau seperti semula. Biarlah vaksin dapat dibagikan dan disuntikan pada setiap jemaat Tuhan nanti pada waktunya. Saya dengar pemerintah membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk membagi vaksin seluruh Indonesia. Itu membutuhkan di atas 200 juta vaksin. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sama seperti mengadakan pemilihan umum, membagikan surat-surat pemilu itu sulit sekali. Ya, pulau-pulau terpencil itu harus juga mendapatkan haknya. Begitu dengan vaksin. Maka itu mari sebagai masyarakat, warga yang baik kita dukung. Paling tidak kita mendoakan pemerintah kita dengan baik. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Dukung semua pelayanan gereja dengan dana, dengan tenaga, dengan daya, dengan upaya. Penuhi panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan dan berdoa. Tuhan, kali ini Engkau mengingatkan kami, mungkin juga menegur kami, agar kami kembali dengan panggilan kami. Supaya kami memenuhi maksud Tuhan, panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Menjadi hamba-hambamu yang baik, hamba-hamba yang bersahaja, hamba-hamba yang memenuhi panggilan Tuhan. Ajarkan kami memiliki karakter yang setia dan bertanggung jawab. Kami tunaikan, kami selesaikan tugas kami sampai akhir hidup kami. Bapak Surgawi, sebentar mungkin kami melakukan tugas-tugas kami, menunaikan tugas-tugas kami sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dan seterusnya. Sebagai pegawai dan pekerja, kiranya Engkau mau menyertai kami. Angkatlah tangan saudara-saudara sekalian, mari Tuhan genggamlah tangan kami. Tuntunlah sebagai gembala yang agung melindungi kami. Melindungi kami dari penularan agar kami tidak tertular. Terjaga begitu rupa oleh darah Kristus, perlindungan Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan kami karena kami harus keluar dari rumah. Berkati setiap buah tangan kami. Dan berkatilah orang tua kami, anak-anak kami. Sebab orang tua dan anak-anak begitu rentan tertular. Lindungi mereka secara khusus. Kami bawa semua orang tua yang lemah. Mama Miken, Mama Marconi, Pak Hosea, Mama Natali. Dan banyak ibu-ibu lain, orang tua kami, ayah dan ibu kami yang telah usia lanjut. Lindungi mereka Tuhan. Jaga mereka. Mari saudaraku, Tuhan memberkatimu. Dengan kasih Bapa, cinta Yesus yang tak berubah, kesetiaan perlindungan Roh Kudus akan menjaga, menyertai dan mengembalakan saudara. Sekarang, besok, minggu depan, dan sampai selama-lamanya.
ada bersama-sama kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini